Jadi hari ini kami mau melakukan mini riset terhadap salah satu pelaku UMKM. Kami sudah bersama Bapak Mahmudin, penjual bubur ayam. Apa aja sih yang akan dibahas dalam mini riset kali ini? Tapi sebelum itu kita kenalan dulu ya dengan anggota kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, kami dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Ya. dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Pak. Kami dari jurusan Akuntansi Syariah. Ya. Kami izin Pak mau bertanya, kami dengan Bapak siapa? Saya Bapak Mahmudin, pemilik usaha bubur ayam Asifa. Oh, dengan Bapak Mahmudin. Ya. Jadi kami ada tugas dari mata kuliah Ekonomi Mikro Islam Pak, Ya. untuk membuat mini riset tentang UMKM. Jadi kami ingin mewawancarai tentang bubur Bapak ini Pak. Iya, ya. Kalau boleh tahu Pak, apa alasan Bapak membuka usaha ini Pak? Ya, alasan kita sebenarnya dulu karena ketidakberadaan modal, tidak ada modal lah dulu. Kita udah usaha bermacam-macam usaha kan itu kan. Selalu gagal mungkin ya. Kita jual pakaian, jual mie ayam, jual macam-macam lah. Kita udah usaha tapi gagal. Terakhir kita karena tidak ada modal, jadi kita berpikir apa usaha ini kan, kita cari usaha yang minim modal lah gitu kan. Jadi kita cobalah jualan bubur gitu kan, jual bubur ayam kacang hijau pada waktu itu kan. Alhamdulillah dengan kita coba merintis tanpa modal lah, kita bilang modal yang sangat minim, sehingga usaha kita berkembang. Sehingga sampai sekarang kita punya cabang 2 lah kita. Nah, walaupun masih kecil lah, tapi alhamdulillah dua cabang kita punya. Itu aja mungkin dari itulah kita mulai buka usaha kan. Izin Pak, Ya. jadi usaha Bapak ini udah dibuka dari tahun berapa ya Pak? Kita mulai buka ke sekitar tahun 2008 sekitar gitu Pak. Jadi udah 15 tahun lebih. Kasih Pak. Baik Pak, kalau untuk modal awalnya itu berapa Pak? Ya modal awal kemarin itu sebenarnya sangat minim sekali, karena kita kemarin kan ya kita jualan di pinggir jalan lah kita bilang ya, tanpa sewa tempat, nggak ada modal gitu ya kan. Styling pun styling ala kadarnya, dengan styling yang udah lama kita pernah jualan kue, kita gunakan styling yang udah ada. Tinggal modal-modal untuk untuk peralatan kita mungkin udah ada lah, peralatan rumah kan itu kan. Sehingga yang kita butuhkan cuma hanya butuh modal untuk beli beras, untuk beli ayam ya paling berapa puluh ribu aja, berapa ratus ribu aja lah gitu. Modal awalnya nggak sampai juta-juta. Baik Pak, makasih ya Pak untuk jawabannya. Selanjutnya akan dilanjut sama teman saya Pak. Iya. Izin bertanya Pak, kalau Ya. harga per porsinya berapa Pak? Harga per porsi kita memang standarnya bubur ayam itu memang 12.000. Standarnya lah. Mungkin ada orang yang jual lebih dari itu ada, tapi rata-rata itu kalau kami jual 12.000 per porsinya. Terima kasih Pak. Ya. Izin bertanya kembali Pak, Ya. untuk setiap harinya itu bisa berapa porsi gitu Pak lakunya? Kalau kita ini sekitar rata-ratanya sekitar 100 sampai 200 porsi per harinya. Ya Pak. Ya. Izin bertanya kembali Pak, Iya. kalau misalnya omset per harinya itu berapa ya? Omset per harinya itu untuk kita, kalau kita sekitar kita kan tadi porsinya kan 150 sampai 200 porsi ya. Kalau kali 12.000 ya sekitar 1,5 juta sampai 2 juta gitulah. Makasih ya Pak. Baik Pak, kalau untuk Iya. pendapatan bersihnya itu per bulan perkiraannya berapa Bu? Ya rata-rata sekitar 15 juta bersih. Kita Itu satu dapat. bulannya Pak? Satu bulannya. Izin Pak, untuk jumlah karyawan di sini ada berapa ya Pak? Karyawan kita ada 5 orang. Jadi ya 5 orang.
dari jumlah karyawan itu kira-kira gajinya berapa ya Pak? Jadi gaji karyawan kita memang belum maksimal, masih sedang lah. 70.000 per jam kerja, 7 jam, 8 jam kerja. Jadi kita pakai 2 shift sampai malam kan, jadi 2 shift. Jadi satu hari itu kita gaji harian memang 70.000 satu hari, tapi 8 jam kerja, bukan bisa dari pagi sampai malam. Jadi 8 jam kerja. Nah, Satu orang. satu orang Satu orang 8 jam kerja, digaji per hari 70.000. Terima kasih ya Pak. Iya. Kemudian Pak, untuk pembelian atau perolehan bahan-bahan ini Pak, Bapak belinya itu di mana Pak? Untuk belanja kita memang kita di macam-macam, kita belanja ini kan macam ya, ada belanja ayam, untuk belanja untuk bahan-bahan seperti beras itu beda-beda tempatnya memang kan. Kalau beli beras kita di grosir lah, grosir dekat-dekat kita lah sebenarnya kan. Tapi kalau untuk belanja-belanja yang lain-lain seperti untuk sayur-sayur macam-macam ya kita mungkin di MTC ya ke belanjanya. Untuk ayam kita memang karena kita udah mengurus sertifikat halal kan, jadi dianjurkan memang belanja ke tempat pemotongan ayam itu yang punya sertifikat halal juga gitu. Jadi untuk yang saat ini yang ada di sekitar ini memang yang ada di Laut Dendang untuk ayam di PT Maju Bersama, di situ udah ada usaha potong ayam yang punya sertifikat halal. Jadi kami belanja di tempat potong ayam yang punya sertifikat halal di Laut Dendang, PT Maju Bersama. Itu Pak, pembelian ayamnya itu Bapak belinya biasanya berapa kilo gitu Pak? Atau untuk stoknya itu berapa hari atau untuk 1 minggu? Kalau kita memang belanja tiap hari. Kalau untuk ayam kita memang sekitar rata-rata sekitar 8 atau 10 kilo per harinya. Jadi Oh ya Pak, pernah nggak satu hari itu bahan yang dibeli tidak habis Pak? kalau bahan itu kan intinya kita kadang-kadang memang stok untuk berapa hari. Ya intinya nggak ada masalah karena bahan-bahan itu kan seperti yang beras, seperti sayur-sayur itu memang kita kan stok untuk kadang-kadang berapa hari, nggak ada masalah karena kita taruh di kulkas lah kan. Tapi kalau ayam memang kita memang tiap hari. Jadi intinya ayam itu nggak pernah bersisa lah, tiap hari habis. Izin nanya Pak, untuk yang terakhir ini status kepemilikan tempat ini apakah Bapak menyewa atau ngontrak gitu Pak, atau milik sendiri gitu Pak? Yang sementara ini masih kita kontrak. Yang depan pun ya sebenarnya sewa, udah sama masjid lah itu kan. Jadi kita belum punya tempat sendiri. Berarti pengeluaran itu dari bahan-bahan pokok termasuk juga ruko ini juga ya Pak? Iya. Terus untuk kendala nih Pak, kendala sejak Bapak membuka usaha ini dari awal sampai sekarang tuh kan pasti ada kendala tuh Pak, nggak mungkin nggak ada kendala dari awal merintis sampai sekarang tuh. Kira-kira kendalanya apa tuh? Ya kendala itu macam-macam sih memang. Sebenarnya mungkin kendalanya kan usaha ini kadang-kadang ada masa sepi, masa rame itu ada kan. Jadi intinya itu kendala. Ya yang kedua memang karena persaingan ini mulai banyak jual bubur ayam di Medan ini kan, ya memang suatu kendala. Memang untuk menjaga mutu itu kita memang harus kerja keras. Jadi ya itu kendala yang harus betul-betul kami perhatikan betul lah sebenarnya kan, menjaga kualitas itu kan. Ya kendala yang terakhir mungkin kita mau mengembangkan usaha ini memang kita butuh modal lah. Bagaimana untuk mengembangkan usaha kita butuh modal. Mungkin untuk tempat yang bagus, untuk membuat tempat jualan kita yang lebih higienis, lebih rapi, lebih cantik itu perlu modal memang. Jadi kita memang belum mampu untuk memiliki tempat sendiri atau membuat tempat yang lebih bagus. Itu memang kendala kita modal memang. Disitulah kendala kita. Bapak juga tadi di awal bilang kan Pak, kalau Bapak membuka usaha ini dengan modal yang sangat minim gitu Pak. Kenapa Bapak nekat kali gitu kalau semisal nih usaha Bapak dengan modal minim, terus usaha ini juga tidak lancar seperti sebelum-sebelumnya. Apakah Bapak sudah yakin dengan usaha ini makanya Bapak berani gitu Pak? Iya, ya intinya memang kita dengan modal minim bisa, cuma memang dalam perjalanan untuk mengembangkan usaha ini memang karena modal minim itu kita lambat dalam mengembangkan usaha. Ya bisa, tapi lambat ya kan.
Jadi kalau kita mau cepat maju memang harus ada modal lah untuk mengembangkan itu kan sebenarnya. Sehingga kita pun nanti kita bisa mengembangkan berapa cabang kita buat, nah itu butuh modal semua kan. Jadi dengan keadaan yang sekarang ini memang bisa kita buka kecil-kecilan sana sini, tapi ya dengan modal yang minim ya kita lambat lah dengan modal yang kecil itu kan. Bisa tapi lambat. Mungkin itu aja pertanyaan dari kami, Pak. Makasih untuk segala jawaban Bapak dari pertanyaan yang telah kami berikan. Sekali lagi terima kasih ya, Pak. Nah, ini dia guys penampakan bubur ayamnya. Selain enak, bubur ayam ini juga udah bersertifikasi halal loh guys. Selain itu, Bapak Mahmudin menyisihkan pendapatannya untuk bersedekah, berzakat, dan membantu sesama. Sekian hasil wawancara kami bersama Bapak Mahmudin. Terima kasih untuk Bapak yang telah mau kami wawancarai. Mohon maaf atas kesalahan kata kami ketika bertanya dengan Bapak. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu aja hasil dari mini riset kelompok kami. Thank you for watching. Bye-bye.